Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Apakah semuanya hadir? Bagus, semuanya hadir pada pagi hari ini. Nah, kita akan mempelajari topik yang berbeda dari kemarin, yaitu kelanjutan dari materi kesetimbangan kimia. Namun, Bapak akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menggeser kesetimbangan kimia dalam bidang industri. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kesetimbangan kimia dalam industri? Ada yang tahu? Nah, kita akan mempelajarinya pada pagi hari ini. Yaitu, untuk lebih dalam lagi, maka anak-anak semua harus aktif dan harus bisa mencerna setiap pembelajaran yang Bapak berikan. Apabila ada yang kurang paham, silakan mengangkat tangan dan Bapak akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya kepada Bapak. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kemarin, minggu yang lalu, kita telah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Ada apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia? Ada perubahan konsentrasi, ada perubahan tekanan atau volume, ada perubahan suhu, atau ada perubahan katalis. Ada 4 faktor yang menggeser pergeseran kesetimbangan kimia itu. Tiap faktor ini tidak sekaligus diberikan dalam suatu reaksi. Ada yang cuma melakukan penambahan konsentrasi, misalnya konsentrasinya menjadi dilipat dua kan. Ada yang cuma menaikkan tekanan, ada yang cuma menaikkan suhu, dan hanya ada yang cuma diberikan katalis. Jadi, tiap-tiap reaksi dalam kesetimbangan kimia itu berbeda perlakuannya, tergantung apa yang diberikan ke sistem untuk seimbang dan apa yang dilakukan sistem untuk bergerak menuju kesetimbangan kimia. Paham? Oke, selanjutnya ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai, yaitu pada KD 3.9 ini, yaitu menganalisis. Berarti kalian harus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Dengan indikator pencapaian kompetensinya, kalian, anak-anak, dapat menjelaskan faktor-faktor kesetimbangan kimia pada industri. Yang kedua, kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia dalam pengaruh konsentrasi. Jadi, pada pertemuan ini yang dibahas hanya pengaruh konsentrasi saja, yaitu apabila konsentrasi pada suatu reaktan atau produk kita naikkan atau kita turunkan. Jadi, pada hari ini kita membahas itu saja. Pada pertemuan minggu depan, kita akan praktikumkan apa yang kita dapat pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, di sini ada tampilan aksi dan reaksi yang ditimbulkan ketika sistem dibuat suatu perlakuan. Ketika ditambah konsentrasi dan dikurang konsentrasi, bagaimana cara sistem bekerja, bagaimana cara sistem bergerak. Kalian dapat memperhatikannya. Oke, kalian perhatikan seksama bahwa ketika aksi, yaitu kita tambahkan konsentrasi reaksi dan reaksinya, maka konsentrasi reaksi yang kedua akan berkurang. Sehingga sistem bergeser ke arah kanan. Bagaimana maksudnya? Suatu reaksi simpel, A tambah B setimbang menjadi C tambah D. Jika kalian menambahkan konsentrasi A, maka reaksi yang ditimbulkan, konsentrasi B akan berkurang. Karena apabila mereka saling-saling menambahkan, maka kesetimbangan sulit didapat. Karena sudah terlalu jauh perbedaan konsentrasi mereka. Nah, kemanakah arah pergeseran kesetimbangan? Kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Bagaimana? Lihat reaksi A dan B telah naik, dinaikkan A. Otomatis keadaan di reaktan berlebih. Sehingga untuk mencari kesetimbangan, reaktan akan bereaksi untuk menghasilkan produk. Maka kesetimbangan bergeser ke arah produk sampai kesetimbangan yang kedua benar-benar tercapai. Kalau yang pertama tadi sudah kesetimbangan, tapi diberi perlakuan. Nah,
perlakuannya itu dengan cara menambahkan konsentrasi A. Kemudian bergeserlah kesetimbangan ke arah kanan. Sudah paham? Bapak harap kalian sudah memahaminya. Untuk selanjutnya, kita akan bahas konteksnya dalam bidang industri kimia, yaitu fenomena industri kimia. Fenomena industri kimia yang sering kita dengar di Palembang ini ada industri pembuatan amonia, yang secara haber-bosnya kita ketahui dengan reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan silane setimbang menjadi 2NH3. Untuk link video, kalian bisa akses melalui link yang tertera pada file PPT ini. Oke, kita bahas mendalam. Ini adalah skema mengenai pembuatan amonia. Kalian lihat, katalis yang pertama yang warna biru berbeda dengan katalis kedua yang berwarna orange. Dan suhu yang di katalis biru berbeda dengan suhu yang di katalis orange. Ini apa maksudnya, Pak? Jelas, pada saat reaksi pembuatan amonia diperlukan bukan cuma satu katalis, bukan cuma satu keadaan suhu, tapi tiap-tiap tahap, tiap-tiap proses pembuatan amonia memerlukan keadaan yang dijaga. Pada saat keadaan ini, suhu harus segini. Pada saat keadaan ini, tekanan harus segini. Pada saat keadaan ini, harus memakai katalis ini. Jadi suatu industri kimia itu bisa menghasilkan hasil yang optimum, bahkan maksimum, jika ketetapan atau suhu, tekanan, dan katalis yang harus semestinya direaksikan itu benar-benar dilakukan. Misalnya, suatu tekanan dijaga harus 300 bar, tapi pabrik membuat 100 bar, kan nggak relevan, nggak koheren. Maka hasil yang didapatkan jauh dari kata optimum, bisa minimum. Oleh sebab itu, konsepnya ketika dalam suatu pergeseran kesetimbangan kimia dan industri yang menentukan industri itu menghasilkan optimum, maksimum, minimumnya suatu produk itu tergantung dari proses-proses yang dilakukan dengan baik. Seperti keempat perlakuan di slide pertama tadi harus benar-benar dilihat secara baik-baik. Apabila ditambah suhu atau dinaikkan tekanan, maka harus benar-benar dinaikkan untuk mendapat hasil yang optimum atau hasil yang maksimum bila diinginkan. Apakah semua telah paham? Nah, untuk pertemuan hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu tugasnya itu kalian membuat suatu reaksi kimia sederhana dengan kalian memberikan perlakuan dalam konsentrasi. Bebas masing-masing dua reaksi. Untuk kesimpulan pada pagi hari ini, bahwa dalam suatu reaksi kimia, jika konsentrasi dari komponen reaksi ditambah, maka pergeseran arah kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Ingat, arah berlawanan dari Z itu. Dan apabila konsentrasi dari suatu reaksi berkurang, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah Z itu. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, kalian harus terlebih dahulu mengingat dan menguasai azas Letzatelierre. Udah dibahas sebelumnya kan? Oke, Bapak cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Kalian dapat mengerjakan tugas yang Bapak kirimkan. Untuk penyelesaiannya, bisa melihat rubrik penyelesaian yang akan Bapak tampilkan. Oke, Bapak tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak.